Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang terjang Sungai Catubau Pegunungan Arfak, 19 orang terbawa arus. Sebelas tahun melarikan diri, terpidana korupsi KPU Lanijaya akhirnya diringkus oleh Kejaksaan. Pencuri motor terekam kamera pengawas, polisi bergerak cepat dan meringkus pelaku. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang distrik Catubau di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat pada hari Minggu. Musibah tersebut menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 19 orang lainnya dilaporkan hilang. Banjir dan tanah longsor terjadi sekitar pukul 9 malam ketika sebagian warga yang berprofesi sebagai pendulang emas di Sungai Catubau sedang tidur lelap. Kejadian berlangsung cepat sehingga para pendulang emas yang tidur lelap tidak bisa menyelamatkan diri dari derasnya air yang memenuhi sungai. Tim SAR gabungan saat ini masih berupaya menjangkau lokasi banjir bandang dan longsor di Pegunungan Arfak. Tim menghadapi kendala karena jalan tertutup lumpur dan material longsor sehingga sulit ditembus. Akibat banjir dan akibat hujan yang terus terjadi sehingga menyebabkan perjalanan kami menjadi terhambat. Kami sudah sampai ke Masni dan bertemu dengan Polres di Pegaf dan bersama dengan TNI Polri dari Kodim, kemudian dari Polres Pegaf, dari Polda Papua Barat pun juga bersama-sama menuju LKK. Namun memang kendala perjalanan atau jalur jalan yang sampai saat ini masih sangat ekstrim dan rusak parah sehingga memperlambat perjalanan kami. Tim SAR saat ini sudah berada di distrik Masni, Kabupaten Manokwari yang merupakan wilayah terdekat untuk mencari lokasi bencana. Musibah ini menjadi peringatan akan pentingnya kewaspadaan terhadap bencana alam, khususnya di wilayah rawan seperti Pegunungan, Papua Barat. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Setelah 11 tahun buron, mantan anggota KPU Lanijaya, Asaat Serang, akhirnya bertekuk lutut di hadapan tim tabur Kejaksaan Tinggi Papua. Asaat ditangkap di Perumnas 3 Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Papua, Aguwani, mengatakan tersangka terbukti terlibat dalam penyalahgunaan dana hibah, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lanijaya untuk pengadaan logistik pemilu senilai 11 miliar rupiah. Akibat perbuatan pelaku, negara mengalami kerugian sebesar 7,1 miliar rupiah. Dalam kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Lanijaya, Kejati Papua menyeret 6 pelaku kemeja hijau dan sudah dijatuhkan vonis. Namun hanya 5 yang menjalani hukuman karena Asaat melarikan diri. Yang lain sudah dilakukan penahanan dan telah menjalani hukuman. Ada berapa orang itu? Totalnya itu 6 orang ya. 6 orang. Jadi sisa tinggal ya, ini beliau yang terakhir. Jadi tim tabur Kejaksaan Tinggi Papua bersama dengan tim tabur Kejaksaan Negeri Jaya Wijaya. Rencananya pelaku akan ditahan di Jaya Wijaya atau akan dibawa di Lapas Kelas 2 AB Pura di Jayapura. Modus yang dilakukan tersangka yakni mencairkan dana hibah sebanyak 5 kali dari yang seharusnya hanya 2 kali. Ini tersangkut perkara tindak pidana korupsi dana hibah APBN Kabupaten Lanijaya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jaya Wijaya tahap 1 tahun anggaran 2010.
yang telah merugikan kerugian negara sebesar dana hibahnya sebesar 11 miliar 400 juta rupiah dan telah merugikan keuangan negara sebesar 7 miliar 100 juta rupiah. Ini dana hibah, terkait dana hibah. Jadi kegiatan-kegiatan di KPU. Jadi seharusnya perkara ini dana hibah ini dicairkan sebanyak 2 kali, tapi mereka cairkan sebanyak 5 kali dan itu mengakibatkan kerugian negara sebesar 7 miliar 100. Ini perkara tahun 2011. Beliau ini sekretaris kah? Atau Anggota KPU. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, terpidana Asaat Serang dijatuhi hukuman penjara 4 tahun. Ia langsung diserahkan ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 AB Pura untuk menjalani hukumannya. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor berhasil dibekuk polisi setelah aksinya terekam kamera pengawas milik warga. Pelaku ditangkap bersama 2 unit sepeda motor hasil curian di distrik Heram, Kota Jayapura pada hari Minggu. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku mencuri 2 sepeda motor bersama rekannya yang kini masih menjadi buronan polisi. Kapolsek Heram AKP Bernardus Yunus menyebutkan bahwa 2 unit sepeda motor hasil curian disita sebagai barang bukti. Sementara itu penyelidikan terhadap pelaku terus dilakukan untuk mengungkap jaringan pencurian lainnya. Motor KLX dan motor Honda CBR 150 ini yang kami ketemukan kemarin, ini kami Polsek Heram berhasil untuk menemukan kembali motor tersebut dengan pelaku berdasarkan CCTV yang kami peroleh dari warga. Atas laporan tersebut, anggota dan warga bersigap dan cepat untuk mencari pelaku. Akhirnya pada kemarin sore berhasil ditemukan motor dan pelaku. Satu pelaku melarikan diri, sementara sudah ada kami kantongi daftar nama identitasnya lengkap. Kami akan melakukan pendalaman terhadap pelaku yang sementara dilakukan pemeriksaan. Kami akan mencari pelaku yang melarikan diri tersebut. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap rekan pelaku. Pelaku dijerat dengan pasal pencurian dan terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polres Merauke terus berusaha mengungkap kasus pembunuhan pemuda di Jalan Kuda Mati, Merauke. Polisi hingga saat ini telah menangkap 2 pelaku pembunuhan yang berinisial EM dan YA. Dari hasil penyelidikan polisi, ketiga pemuda saat itu sedang menikmati minuman keras di salah satu halaman rumah warga. Dalam kondisi mabuk, mereka kemudian terlibat perselisihan. Para pelaku kemudian menganiaya korban hingga tewas di tempat. Jadi pelaku kami amankan setelah mendatangi TKP. Kita ambil keterangan saksi-saksi di sekitar TKP dan mengetahui lokasinya, dan anggota opsional Polres Merauke langsung bergerak untuk meringkus yang bersangkutan. Jadi sekitar tidak sampai 2 jam kedua pelaku tersebut kita langsung amankan di Polres Merauke. Kronologisnya yang antara pelaku dan korban duduk sama-sama mengkonsumsi miras lokal. Setelah berjalan waktu terjadi kesalahpahaman karena yang bersangkutan korban masih mengajak untuk menghabiskan minuman tersebut, tetapi saudara tersangka ini sudah tidak mau. Nah, di situ terjadilah pertengkaran sehingga terjadi perkelahian dan mengakibatkan korban meninggal. Untuk kasus pembakaran, polisi juga terus mengusutnya dan akan bertindak tegas terhadap pembakar rumah pelaku. Sabtu pekan lalu, keluarga korban yang tidak sabar dan emosi menuntut polisi segera menangkap para pelaku. Mereka bahkan main hakim sendiri dengan membakar rumah salah satu pelaku yang diduga terlibat pengeroyokan. Dari hasil autopsi,
Di tubuh korban ditemukan 8 luka tikaman senjata tajam. Selain itu, polisi juga menemukan 2 balok kayu di lokasi kejadian. Polisi meminta keluarga korban bersabar dan menyerahkan kasus ini kepada polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kejaksaan Negeri Jayapura kembali memusnahkan barang bukti dari 173 perkara tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Jayapura pada hari Senin. Dalam pemusnahan, diantaranya 67 perkara narkotika dan 106 perkara keamanan negara dan ketertiban umum. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain narkoba jenis sabu-sabu seberat 6,7 gram, kosmetik, pakaian, dan alat tajam. Pemusnahan barang bukti itu dilakukan dengan cara dibakar di tungku khusus untuk pemusnahan limbah medis. Sedangkan untuk barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dilarutkan ke dalam air. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Stanley Yos Bukara, mengatakan pemusnahan ini dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan barang bukti oleh oknum petugas. Melakukan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum yang sudah inkrah. Kenapa kita lakukan ini? Selain tujuannya apa? Selain barang budak itu sudah tidak mampu, dan juga tentu kesehatan daripada karyawan di sini, karena ada barang-barang yang berbahaya kan. Jadi hari ini kita lakukan pemusnahan, dan juga ada sampel-sampel narkoba, cuma sampel semua sudah kita musnahkan. Dan kalau kosmetik tadi kita undang juga Pak Kabalai POM, dan beliau juga saya mintakan untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu dan nona-nona yang suka pakai kosmetik kan. Jangan sampai mereka salah menggunakan dengan sembarangan. Sementara itu, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Jayapura, Yosef, menjelaskan barang bukti yang paling banyak kosmetik dari Balai POM Jayapura. Perkara tahun 2024 kemarin, ya, temuan dari Balai POM Jayapura bahwa memang ada penjualan kosmetik tanpa izin. Diidentifikasi dari Badan POM Jayapura. Ini pemusnahan ini dari periode kapan? Perkara 2024 sama sampai terakhir ini. 2004 bulan apa, Pak? Dari Oktober. Oktober sampai sekarang ya. Pemusnahan barang bukti ini bagian dari upaya kejaksaan dalam menegakkan hukum segala bentuk kejahatan, serta memastikan barang bukti berbahaya tidak disalahgunakan atau kembali beredar di masyarakat setempat. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Ribuan orang memadati Bandara Mopah, Merauke pada hari Senin. Keluarga jemaah haji mengantar mereka untuk berangkat ke Tanah Suci. Ada 110 jemaah haji asal Merauke yang berangkat menggunakan maskapai komersil. Mereka terdiri dari 46 orang laki-laki dan 64 orang perempuan. Selain itu, salah satu di antara mereka juga ada seorang lansia berusia 97 tahun. Namun kondisinya tetap bugar dan siap menjalankan rukun Islam kelima di Tanah Suci Mekah. Di Makassar, mereka akan tinggal di asrama haji Sudiang hingga tanggal 22 Mei. Setelah itu, bersama rombongan jemaah haji dari daerah lain, mereka akan bertolak ke Madinah, Arab Saudi. Berangkat ke Makassar tanggal 19 ya, lalu langsung masuk ke asrama haji Sudiang? Ya, langsung masuk. Langsung hari ini masuk? Besok masuk ya. Lalu berangkat ke Madinah? Besok malam, 22 malam. 22 jam berapa? Jam 1.30. Jam 1.30. Dari 110 calon haji asal Merauke tersebut, 3 orang diantaranya merupakan pendamping, yaitu 1 orang dokter, seorang perawat, dan seorang lagi pendamping haji. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Umat Katolik kini memiliki pemimpin baru. Sri Paus Leo ke-14 resmi dinobatkan sebagai pemimpin Gereja Katolik dan Kepala Negara Vatikan pada hari Minggu. Ia menggantikan Sri Paus Fransiskus yang wafat pada 21 April 2025.
Paus Leo ke-14 atau yang bernama lahir Robert Francis Prevost berasal dari Amerika Serikat. Ia menjadi paus ke-267 dan akan memimpin lebih dari 1,5 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Di Merauke, Papua Selatan, umat Katolik menyambut dengan sukacita kehadiran Sri Paus yang baru. Mereka berharap pemimpin baru gereja Katolik ini dapat membawa pesan damai di tengah konflik dan peperangan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia. Karena dilantiknya Paus yang baru ini, kami sebagai masyarakat dunia menghimbau agar dapat menjadi fasilitator atau Mediator ya. Mediator mediasi perdamaian dunia begitu. Memang saat ini cukup riskan ya dengan perang. Oh iya, apalagi sudah banyak korban. Jadi kita mohon supaya bisa dihentikan begitu. Kami mengapresiasi atas pelantikan Uskup Paus yang baru. Kami khusus di wilayah selatan horizontal, konflik antar agama itu tidak pernah ada. Sejak kabupaten ini ada sampai hari ini, baik Merauke, Mapi, Asmat, dan Bukendikbud. Sehingga kami atas nama pemerintah daerah akan menjaminkan setiap umat Katolik yang ada di wilayah selatan pasti berkolaborasi dengan agama tetangga, agama sahabat untuk menjaga keamanan di Kabupaten Bukendikbud khusus dan Provinsi Papua Selatan secara umum. Sri Paus Leo ke-14 diharapkan mampu meneruskan semangat kepemimpinan pendahulunya dalam menyuarakan kasih, keadilan, dan perdamaian dunia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih banyak menyerang warga Merauke, Papua Selatan. Bahkan dari seluruh penyakit yang menyerang, ISPA menduduki peringkat pertama dengan total 10.000 kasus hingga April 2025. Banyak faktor yang menyebabkan penyakit ini diidap masyarakat Merauke. Selain faktor cuaca, masih banyak warga Merauke kurang menjaga kebersihan serta menggembari makanan dan minuman yang memicu penyakit ini. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Neville Muskita, ISPA merupakan penyakit menahun yang membutuhkan pengobatan yang lama agar bisa sembuh. ISPA itu kita rata-rata tiap tahun dia menjadi urutan pertama dari 10 penyakit besar. Iya. Itu sampai berapa dong angkanya itu? Ya. Sampai berapa angkanya itu urutan pertama dia itu? Bisa di atas 10 ribuan. Setiap tahun? Iya. Oke. Karena ISPA itu kan banyak jenis ya. Gitu. Nah, kalau itu kan mudah sekali karena kebanyakan kan karena virus. Jadi. Virus ya. Nah, kebanyakan diidap oleh semua golongan juga umur. Iya, sama aja. Karena dia virus sangat tergantung kepada sistem imun kita ya, sehingga ya meningkatkan imunitas tubuh dengan perilaku hidup bersih sehat itu yang penting. Kemudian kalau memang mengidap infeksi saluran napas ya mencegah pakai masker sehingga tidak menularkan ke lebih banyak orang. ISPA biasanya menyerang anak-anak dan orang tua yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah. Penyakit ini bila tidak ditangani serius akan menimbulkan komplikasi seperti gagal nafas akibat paru-paru berhenti hingga gagal jantung. Dinas Kesehatan Merauke meminta masyarakat menjaga pola makan dan kebersihan serta mewaspadai kondisi peralihan cuaca dari musim hujan ke kemarau yang bisa memicu berkembangnya penyakit ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan anak-anak sekolah dasar dan TK di Merauke serius mewarnai sketsa. Mereka mencoba menentukan warna yang tepat. Pada hari Senin, Sanggar Capung Art menggelar festival mewarnai yang berlangsung selama 3 hari di Monumen Kapsul Waktu, Kabupaten Merauke. Hari pertama diisi dengan lomba gambar dan mewarnai. Anak-anak ini senang karena mereka baru pertama kali mengikuti lomba ini. Kamu dari SD mana? Budi Mulia. Kelas berapa? 5. Ini ikut apa, Chef?
Lomba menggambar. Apa? Lomba menggambar. Lomba menggambar. Kamu menggambar apa? Cerita rakyat. Apa? Cerita rakyat. Cerita rakyat. Sudah pernah ikut lomba ini? Sudah pernah ikut? Sudah pernah ikut lomba ini? Belum pernah, baru kali ini ya? Bagaimana kau rasanya ikut lomba? Bapak Ibu, apabila Senang. Begini dari sekolah mana? Dari sekolah mana? Yang Gandur. SD yang Gandur. Virginia ikut lomba apa ini? Menggambar? Iya. Menggambar apa ini Virginia? Gambar apa ini? Gambar orang. Gambar orang. Sudah pernah ikut lomba ini? Baru kali ini? Iya. Baru kali ini. Bagaimana perasaan ikut lomba ini? Senang juga ya? Festival mewarnai Amba Mbembe ini mencoba mengangkat kembali cerita rakyat dan dongeng yang tidak lagi populer di kalangan anak-anak sekarang. Padahal cerita rakyat Papua tersebut mengandung pesan moral yang penting bagi anak-anak. Kegiatan ini kami selenggarakan dilatar belakangi oleh sebuah cerita rakyat, sehingga kami mencoba untuk mengangkat cerita-cerita yang ada di kita di selatan Papua untuk menjaga kearifan lokal, yang dimana cerita ini banyak sekali mengandung pesan dan moral yang sangat mendalam. Sehingga kami mencoba daripada kami melihat situasi sepertinya kita lebih mengenal cerita-cerita yang dari luar daerah, sedangkan kita punya juga ada, makanya kita coba mengajak untuk mengangkat kearifan lokal itu sendiri. Selain lomba menggambar, festival ini juga akan melombakan tari kreasi dan lomba fashion show yang menggunakan pakaian dan aksesoris daerah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taimi mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.